Nah, kemudian kinerja yang tahun 2020, ini yang menjadi concern saya selama 5 bulan semenjak saya dilantik di sini adalah meningkatkan level kapabilitas Habib. Itu sudah kita capai dari level 2 ke level 3. Yang kedua adalah pembuatan sistem aplikasi berbasis web. Itu untuk manajemen pengawasan dan database pengawasan. Jadi semua proses pembuatan surat tugas nanti melalui aplikasi di situ. Kemudian semua dokumen data-data tindak lanjut berapa yang sisa, berapa yang masih harus ditindaklanjuti, itu semuanya ada di situ semua. Jadi nanti pimpinan baik Pak Gub, Pak Wagub, Pak Sekda nanti ke depannya bisa melihat perkembangan tindak lanjut itu dari HP, mobile. Itu yang kita harapkan. Sudah dibuat aplikasi? Sudah dibuat. Ya, ini posisi sekitar 95%-nya. Ada masih sedikit-sedikit yang perlu perbaikan. Nah, itu yang mau kita coba untuk perbaiki. Kita maintain nanti ke depannya seperti apa. Nah, tahun ini ya, kita BPK mau masuk besok tanggal 25 Januari 2021 untuk LKPD, ya toh. Kita sudah lakukan sinergitas dengan BPK kemarin, saya temuin dengan Pak Kalan juga, ya toh. Strategi bagaimana kita menghadapi untuk audit laporan keuangan pemerintah daerah. Harapan kita adalah di tahun 2021 ini tetap kita WTP, ya. Tapi strategi-strategi yang perlu kita terapkan antara lain mungkin kita mengumpulkan dulu, ya, mengumpulkan dulu ke pimpinan-pimpinan OPD bagaimana kita menyikapi langkah-langkah strategis yang mau dilakukan oleh BPK dalam rangka audit LKPD tahun 2020. Nah, ini yang mau kita rencanakan. Sekaligus menindaklanjuti yang temuan-temuan yang belum clear, masih ada sisa tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau dari sisi administrasi itu sebenarnya 100% sudah selesai. Tapi dari sisi finansial itu masih ada. Makanya saya bilang tadi sekitar berapa tadi? Dari target 70%, 77,34. Berarti masih ada 23%-an. 23%-an ini finansial rata-rata, Mas. Ini masih tergantung ke pihak 3 kontraktor, ya kan, untuk nyicil. Mereka kadang nganggupnya nyicil. Ya udah, oke deh, saya bilang gitu. Saya biasanya meminta data-data dari Kasubag FLAP, yang database terkait dengan temuan-temuan BPK, contohnya seperti itu. Kemudian biasanya saya telepon langsung kepala dinasnya. Pak, ini tolong segera tindaklanjuti, semakin cepat semakin baik. Tapi memang ada kendala-kendala itu tadi, ya, karena terkait dengan pihak ketiga yang lain. Jadi mereka mampunya dicicil dulu gitu. Tapi yang penting selesai, saya bilang gitu. Jangan sampai ini tertunda-tunda bertahun-tahun. Prinsipnya saya kurang setuju. Kalau hasil temuan BPK ya harus tindaklanjuti yang bersifat finansial, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama nanti numpuk, akumulatif ke belakang. Nah, itu yang kurang bagus. Kadang-kadang itu juga berpengaruh pada hasil nanti penilaian LKPD untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Karena mereka juga pengennya semuanya harus ditindaklanjuti gitu. Nah, 5 bulan lalu saya sudah mencanangkan tidak hanya deklat. Jadi kalau deklat itu di inspektorat itu ada 2, Mas. Yaitu deklat yang sifatnya penjenjangan terkait dengan jabatan. Yang kedua adalah deklat untuk kompetensi. Kalau deklat untuk terkait dengan jabatan, kalau mereka sudah memenuhi prosedur itu wajar. Mereka langsung jalan. Tapi kalau yang deklatnya substantif, sertifikasi, ini yang diharapkan karena kompetensinya di situ. Perkembangan ke depan itu semakin kompleks, makanya diharapkan kompetensi. Saya pengennya teman-teman yang ada di kita itu meningkatkan kompetensinya melalui sertifikasi. Deklat-deklat yang seminggu, 2 minggu untuk mencapai kompetensinya. Kalau dia ahli forensik ada CEFRA. Kalau dia ahli akuntansi pemerintahan ada AAP. Kalau mereka ahli manajemen risiko ada CRMP, CRMO, model-model seperti itu. Nah, untuk 2021 kita udah alokasikan, kita udah usulkan ke BPSDM
untuk peningkatan itu semua. Nah, kira-kira hampir banyak deh ya. Untuk sertifikasi aja kemarin saya udah usulkan 15. Dengan keterbatasan dana yang ada di BPSDM. Target yang secara kelembagaan inspektorat mau kita lakukan adalah satu, ya. Satu itu dari sisi outcome-nya yaitu WBK, wilayah bebas korupsi. Jadi adanya peningkatan kita pendampingan, kita coba tahun ini 4 itu RSUD, kita sendiri inspektorat, PTSP dan dinas pendidikan. Itu yang mau kita coba dari wilayah zona integritas menjadi WBK. Tapi nanti keputusannya yang mana kita usulkan tergantung pada hasil evaluasi ini. Saya targetkan bulan Februari sampai dengan 21 April sebelum puasa. Itu harus sudah selesai untuk evaluasi zona integritas yang mau kita usulkan ke WBK. Itu target kita. Sekaligus kita melakukan pendampingan terhadap implementasi daripada WBK tadi. Kita coba seperti itu. Itu target kita yang tahun 2021. Di samping tetap 6 indikator kinerja utama tadi. Ada peningkatan sedikit lah ya. Umpamanya persentase penyelesaian THP dari 70 menjadi 77. Umpamanya seperti itu. Nah, targetnya kita coba kita sesuaikan, ya memang kita harus kerja keras untuk ini semua dari tahun 2021 nanti. Nah, kita udah komitmen sama-sama dengan teman-teman yang ada di inspektorat bagaimana kita mencapai target kinerja tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua adalah memetakan kembali manajemen resiko di seluruh pemerintah daerah. Artinya di OPD, ya, ini menjadi concern semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia, bahwa manajemen risiko adalah menjadi suatu hal variabel yang sangat penting dalam RPJMN. Makanya RPJMD-nya harusnya kita menata kembali bagaimana pengelolaan manajemen risiko di masing-masing OPD. Nah, ini Februari ini akhir nanti kita coba update untuk lakukan perbaikan atas resiko-resiko yang ada di pemerintah daerah, khususnya yang ada di OPD-OPD itu. Kita coba update nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita perbaiki untuk yang resiko-resiko itu. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP. Walaupun tingkat maturitas kita sudah mencapai level 3 untuk tahun 2019 akhir, tapi OPD yang mendukung tingkat maturitas itu tetap kita evaluasi. Kalau ada kekurangan-kekurangan nanti kita lengkapi datanya, dokumennya seperti apa. Itu Mas. Kemudian yang keempat adalah sakip. Nah, sakip itu nilai kita kemarin adalah pemerintah daerah 67, sekian persen. Kita sudah lakukan ujian kemarin, mudah-mudahan nilai kita menjadi BP naik. Tapi bagaimana kita mensinergikan cara strategi upaya kita agar nilai sakip pemerintah daerah itu baik. Ada 3 leading sektor kita di situ, Bapeda, Ortala, dan Inspektorat. Saya sudah bicara dengan Bapeda, Ortala bagaimana kita melakukan langkah-langkah upaya tapi bersama-sama. Melakukan pendampingan ke OPD-OPD ya, bagaimana cara pembuatan sakip yang baik. Sebagai langkah akuntabilitasnya itu.